Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim hafizahullah ta'ala fi kitabihi Fiqh Sunnati lin Nisa. Ruknus siyami, rukun berpuasa. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dari muftirat. Muftirat bisa berarti makanan, minuman, atau hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, sejak dari terbitnya fajar. Fajar apa ini, Mat? Fajar shadiq. Ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Maksudnya terbenamnya matahari idza ghaba anil ardi, atau jadi kalau seandainya matahari sudah tenggelam, tidak terlihat lagi, tidak harus cahayanya gelap kita. Liqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. Fal'an, maka sekarang basyiruhunna, kalian boleh berlaku kepada istri kalian, mereka-mereka ini di malam hari. Wabtaghu, dan berharaplah kalian ma, kepada sesuatu yang kataballahu, telah Allah tuliskan dan tetapkan, lakum, bagi kalian. Wa kulu washrabu, di malam hari itu kalian makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga nampak nyata bagi kalian benang berwarna putih, minal khaytil aswadi, di antara benang yang berwarna hitam. Minal fajri, maksudnya adalah tanda datangnya fajar, subuh. Tsumma atimmus siyam, kemudian bila telah datang fajar, sempurnakan puasamu, ilal lail, sampai datangnya malam. Apa maksudnya datangnya malam? Awalul laili bi ghurubi syamsi, awal datangnya malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Maka dalil ini menunjukkan waktu imsak adalah waktu ketika datang sholat subuh. Adapun yang tertulis di tanggalan-tanggalan yang ibu lihat, imsak jam sekian, subuh jam sekian, berarti ini keliru. Karena yang benar waktu imsak itu bersamaan dengan waktu datangnya sholat subuh. Sehingga kalau ibu-ibu mendengar suara sirine atau orang berteriak imsak, itu belum menunjukkan waktu subuh. Tetap boleh makan dan tetap boleh minum. Sedangkan menahan diri nggak mau makan dan minum lagi, itu namanya ghulu. Sementara Nabi kita mengatakan la taghlu fi dinikum,
janganlah kalian bersikap ghulu, melampaui batas di dalam agama kalian. Kalau begitu, seandainya terdengar suara adzan yang mana yang kita anggap cukup sebagai batas? Ya semua suara adzan dimanapun, kalau kita ketahui sudah masuk subuh, berarti berhenti. Bukan yang adzan di sepinggan, jalan siaga belum ya, kalau kemudian tetap makan, tidak. Intinya kalau sudah masuk waktu salat subuh, dilarang lagi makan dan minum. Tambahan, tidak sami'a rajulun adzan al-mu'adzinu wa huwa ya'kulu wa yashrabu inda sahuri falyatimmu falyastamiru aklatahu wa syurbatahu. Lelaki atau seseorang yang sedang makan dan minum mendengarkan suara adzan, maka tetaplah dia lanjutkan makan dan minumnya itu yang ada di tangannya atau di piringnya. Dia boleh lanjutkan. Ibu-ibu kalau lagi makan belum habis suara adzan terdengar, lanjutkan makan yang di piringnya ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Nah, tadi wallahu a'lam bishawab. Summa ada usia. Saya tambahkan ibu tidak ada di situ. Rukun puasa yang kedua adalah niat. Kalau tadi kan disebutkan disyaratkan niat, ini dikatakan yang benar rukun. Dia ada yang kedua namanya niat. Sebab kalau orang tidak niat, puasanya tidak sah. Niat kapan dilakukan umat? Kapan niat dilakukan? Wajib di malam hari. Karena Nabi kita mengatakan, "Man lam yujmi asyamu qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak mengumpulkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i, wa shahahu al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Summa ada usia. Kemudian etika di dalam berpuasa. Wa hiya ma yanbaghi laki mura'atahu fi siyamiki, yaitu perkara yang tidak layak bagimu meninggalkannya. Mesti menjaga ketika Anda, wahai saudariku, berpuasa. Awalan, pertama as-sahur. Etika orang berpuasa itu makan sahur, walau bijur'atin minal ma', walaupun hanya meneguk beberapa teguk air. Wa khairu sahuril mu'min hiyat tamaru. Jangan lupakan makan kurma, karena dia sebaik-baik makanan sahur bagi orang yang beriman. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi berkata, nikma sahuril mu'min at-tamaru. Makanan sahur yang paling baik bagi orang beriman adalah tamar. Apa tamar itu? Kurma. Kurma yang kering. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, sesungguhnya di dalam makanan sahur itu ada apa? Barakatan, keberkahan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan dalilun ala wujubis sahur. Ini menunjukkan bukti wajibnya makan sahur, karena lafadznya dengan kalimat perintah. Tapi sebagian ulama lainnya, maksud saya mayoritas ulama berpendapat ini menunjukkan sunnatun muakkadatun, nilai sunnah yang sangat amat dianjurkan, jangan ditinggalkan. Limada? Kenapa demikian? Faslun ma baina siyamina wa siyamu ahlil kitabi aklatas sahuri. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Artinya ahlul kitab itu kalau puasa tidak pernah makan sahur. Mereka cuma berbuka saja. Puasa, nanti kemudian berbuka, setelah berbuka nggak makan lagi sampai datang berbuka berikutnya lagi. Nah ini puasanya ahlul kitab, kita dilarang. Kita dianjurkan makan sahur. Wa yatahaqqaqu as-sahuru bi kasri ta'ami wa qalilihi walau bi jur'atin ma'in. Qala sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bi jur'atin ma'in. Maka seorang yang mau makan sahur
bukan karena jumlah banyak atau sedikitnya. Yang penting seseorang memastikan dia makan sahur walaupun dengan meminum seteguk air. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga terdapat dalam kitab Sahihul Jami nomor 2945 kata Nabi, makan sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Wal mustahabu an tu'akhirus sahur, sebaiknya sahur itu diakhirkan. Sebagaimana sahabat Zaid bin Sabit berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu beliau bangkit menuju sholat subuh. Qala Anas, kata sahabat Anas kepada Zaid, kam kana bainal adani was sahur, berapa jarak antara adzan dan makan sahur kalian? Qal qadru khamsina ayat, setakaran dengan 50 ayat yang dibaca. Berapa menit kira-kira? 20 ya, 30 atau 20 menit baru makan ini, 20 menit sebelum adzan baru makan. Bukan berhenti sekurang 20, bukan. Ketika ibu-ibu mau 20 menit sebelum makan, sebelum adzan, ibu baru makan. Begitu selesai makan, adzan. Itu yang paling baik. Fahim tunna? Adapun makan sahur di tengah malam itu nggak disukai. Jam 2 malam makan sahur itu bukan waktu makan sahur. Jam 2 malam waktunya untuk berzikir, membaca Quran, qiyamul lail. Nah, fahim tunna? Tambahan berdasarkan hadis Zaid bin Sabit, berarti sunnahnya makan sahur itu bagaimana ibu? Berjamaah. Makannya bersama-sama. Jangan makan sahur sendirian. Maka ibu-ibu kalau misalnya bangun tengah malam, suaminya nggak ada, pembantunya ada, makan bersama pembantunya. Jangan sendirian, karena orang yang makan sahur sendirian itu ahabbu ila syaitan. Setan senang dengan orang yang makan sendirian. Paham kan? Nasihat buat wanita nggak boleh sendirian. Di rumah itu wanita nggak boleh sendirian. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi melarang wanita bermalam sendirian. Mereka setidaknya berapa? 2 orang, dengan anaknya atau dengan siapapun, dengan pembantunya misalnya. Kalau suaminya tidak ada di rumahnya. Kalau ada suaminya maka makan sahur bersama suaminya itu lebih baik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, faja'altu luqmati ila famin Nabi, sehingga aku letakkan suapanku di mulutnya Nabi. Suapan Nabi di mulutku. Masya Allah. Berarti Ramadan tidak menghilangkan apa ibu? Keromantisan. Baik. Nah, faedah. Ada faedah umat. Idza adinal fajr wa anti tatasahharina wa ta'amuki wa syarabuki fi yadiki falaki anta tammi luqmataki aw syurbataki. Bila engkau mendengar suara adzan subuh sementara engkau dalam kondisi sedang makan sahur, makanan, minumanmu ada di tanganmu atau di piring tempat engkau makan, maka bagimu hendaklah sempurnakan makanan dan minummu. Karena Nabi berkata dalam riwayat Imam Abu Daud dan Hakim, dan dialah riwayat yang sahih, idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Bila seorang di antara kalian mendengar suara adzan sementara bejana terletak di tangannya, jangan ia meletakkannya sehingga ia menuntaskan hajatnya dari makannya itu. Fahim tunna? Ini kemurahan agama Islam, kemurahan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk sikap sederhananya kaum muslimin di dalam beramal. Bersikap pertengahan, tidak melampaui batas. Maksudnya, ya kalau sudah di tangan, habis sudah,
Jangan cari-cari yang di bakul. Nah, yang di gelasnya sudah habis diminum ya sudah, jangan mencari lagi yang lainnya. Nah, betul. Sebaliknya juga sederhana dalam makan, tidak menyulitkan. Ini apa yang ada tidak boleh dibuang, disempurnakan makannya. Sanian, etika kedua, al-kafu amma yatanafi ma'as-sawmi minal lagwi wal rafasi wal kadhibi wa nahwiha. Mengendalikan diri dari sesuatu yang terlarang ketika seseorang itu berpuasa walaupun tidak membatalkan, seperti berkata sia-sia. Apa contoh berkata sia-sia itu? Misalnya bersiul-siul, atau seseorang mengeluh, aduh misalnya, bukan karena sebab, itu namanya perkataan sia-sia. Atau rofas, perkataan yang kotor, atau kadzib, dusta, bohong, dan yang semisal dari yang kita sebutkan itu. Walaupun tidak batal puasanya, hilang mungkin gugur kewajiban dia berpuasanya, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaq wala yajhal." Bila di hari seorang di antara kalian berpuasa padanya, maka janganlah dia berkata rofas, kata-kata kotor. Jangan yaskhaq. Apa yaskhaq ibu? Berteriak, membentak. Wala yajhal. Dan jangan berkata, jangan melakukan apa? Perbuatan jahil. Misalnya kalau ada orang bertanya mana jalan Sudirman, ditunjukkan muter-muter lewat sana, padahal dia menunjukkan bisa dekat. Itu namanya jahil, nggak boleh. Nah, kata dia, fa in syatama ahadun, bila ada seseorang mencelanya, au qatalahu, atau memukulnya, falyaqul inni shaim, katakan sungguh aku sedang puasa, aku ini puasa. Maksudnya jangan ganggu aku puasa. Riwayat ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti di sini memberi kita faedah, Islam menganjurkan ketika puasa seorang mukmin mengendalikan apa itu? Lisan, dari sesuatu yang tidak membawa kebaikan di hari kiamat. Ya kalau bicara yang wajar boleh. Bertemu bertanya dengan temannya, ishalu, gimana kabarnya? Tayyib, bagus. Tapi kalau udah mulai tanya, gimana si Fulan kabarnya? Kok gak pernah kelihatan? Oh, si Fulan begini dan begitu. Memang dia seperti itu. Nah, ini udah gak boleh. Ini masukkan kategori apa? Ghibah. Ghibah. Nah, kedali. Tapi kedali kalau tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi berikutnya dalam riwayat Imam Bukhari dan selainnya, nomor 1903 dari riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada", barang siapa tidak bisa meninggalkan qaula zuri, perkataan bohong, wal amila bi, malah dia berbuat dan menganjurkan orang berbuat dengannya, falaisa lillahi hajat, Allah tidak ada baginya keinginan fi ayyada ta'ama wa syaraba, memberinya pahala karena dia sekedar meninggalkan apa? Makanan dan minumannya. Allah tak berhajat kepada orang yang sekedar meninggalkan makanan dan minum. Dia enggak dapat pahala puasa. Jadi siapa saja yang berdusta dalam puasanya, puasanya pahalanya habis, gugur. Ustaz, walaupun dusta yang diperbolehkan, apakah ada dusta yang diperbolehkan? Apakah ada dusta yang diperbolehkan? Ada. Maka tidak dikecualikan dusta yang diperbolehkan. Apa contoh dusta yang diperbolehkan? Di medan perang. Apalagi? Mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, ini boleh. Selain daripada perkara tersebut, tidak disukai berdusta. Yang ketiga, dusta karena kemaslahatan diri. Dipaksa orang, kemudian dia terpaksa berdusta, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dia berdusta untuk mencari dan menutupi sesuatu yang ada padanya, ya nggak boleh. Salisan, etika yang ketiga, al-judu wa mudarasatul Qur'ani, bersemangat, maksudnya dermawan,
dan rajin membaca Al-Quran. Dermawannya Nabi di bulan Ramadan itu, ibunda sekalian, mengalahkan hembusan angin yang bertiup. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nasi bi khairin, manusia yang paling dermawan dalam perkara kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Dan adalah Nabi semakin bersemangat dan dermawan tatkala di Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril. Berarti tiap malam Ramadan Jibril datang menjumpai Nabi. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Adalah malaikat Jibril alaihi salam tiap malam Ramadan menjumpai Nabi sampai Ramadan hilang atau pergi. Yu'radu alaihi an-nabiy atau ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi menyodorkan kepada malaikat Jibril bacaan Qur'annya. Berarti dianjurkan ibu, apa itu? Tadarusan bahasa kita ya. Kita dianjurkan tadarus, baca Quran disimak sama orang lain. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwadu bil khairi min ar-raihil mursalah. Bila Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi kedermawanannya dalam masalah kebaikan mengalahkan angin yang berhembus. Masya Allah, la quwwata illa billah. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi faedah kepada kita. Pertama, malaikat menyukai para pembaca Quran. Ini bukan hanya khusus Jibril kepada Rasulullah, tapi malaikat-malaikat yang lainnya itu suka datang kepada orang yang rajin membaca Quran. Sampai dalam riwayat Imam Ahmad, pembaca Quran di tengah malam akan didekati malaikat, lalu mulutnya malaikat ditempelkan di mulut orang itu, sampai semua bacaan orang ini masuk ke dalam perutnya malaikat. Masya Allah. Berarti berbahagia orang yang rajin membaca Al-Quran. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan malam-malam Ramadan. Maka dianjurkan kaum muslimin di malam Ramadan memperbanyak doa, zikir, taubat, istighfar, semua yang mampu dia lakukan. Yang ketiga, faedah hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu lelaki yang paling mulia dan bersemangat dalam ibadah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ia lebih kuat daripada angin yang berhembus. Ini nasihat buat kita. Faedah yang keempat, jadilah dermawan di bulan Ramadan. Tidak haus dengan harta. Amal kebajikan bisa menjadi sebab kedermawanan. Ya, dan kedermawanan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berhitung kalau untuk urusan apa? Sedekah. Kalau ibu di bulan Ramadan sedekah, jangan berhitung apa yang ibu miliki sedekahkan. Karena belum tentu bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Dan boleh jadi di bulan Ramadan itu sedekah yang dikeluarkan menambah apa? Keberkahan dalam hidup seseorang. Fahimtunna? Rabi'ah, yang keempat, ta'jilul fitri mata tahaqqaqal ghurubi. Segerakan berbuka kalau memang sudah dipastikan matahari tenggelam. Jangan ditunda. Sahal ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan. Ma'ajil fitrah, selama mereka itu suka menyegerakan berbuka puasa. Selama mereka suka menyegerakan berbuka puasa, mereka dalam kebaikan. Seolah-olah ada isyarat mengakhir-akhirkan berbuka tanda kebinasaan. Mengakhir-akhirkan berbuka tanda kecelakaan. Jauh dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Anjuran berbuka yang ringan. Apa? Tamar. Nabi berbuka dengan rutab. Kalau nggak juga dengan rutab, dengan apa? Tamar. Kalau tidak ada, maka dengan apa? Air. Dan jangan menunda waktu sholat. Nah, waktu sholat itu Allah berfirman,
innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman waktunya telah ditentukan. Khamisan ad-du'a indal fitr. Yang kelima adalah berdoa ketika berbuka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila aftara, beliau hendak berbuka, beliau baca dhahaba dhama'u ahsantun. Ini riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dihasankan oleh Imam Al-Albani maksud saya, dan wa fi sanadi nazza'un. Ala kuliah ini riwayat yang diterima. Adapun riwayat yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar, ini riwayatnya dhaif, tidak sahih. Jadi cukup dengan dabat dhama wa qalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Perhatikan kalimat wa sabatal ajru insyaallah. Ini untuk menentukan bahwa ibadah kita berharap Allah menerimanya, bukan pasti diterima. Makanya kita mengatakan insya Allah supaya kita semakin mengkoreksi diri. Puasa berikutnya, hari berikutnya jadi lebih baik. Sadisan yang keenam, al-fitru ala rutabi awit tamari in tayassara awil ma. Ini tadi yang sudah disebutkan. Jika memungkinkan berbuka dengan rutop. Saya di Balikpapan ini susah mendapatkan rutop itu. Tapi kalau di Jakarta banyak sekali. Maka ibu-ibu kalau punya keluarga di Jakarta, saya anjurkan coba suruh mencari. Ini sunnah hukumnya. Rutop itu kalau dimakan lembek sekali, lembek. Ya, kalau dimakan dia seperti baru dipetik begitu. Di Jakarta itu banyak. Kemarin saya menjumpai di Tanah Abang itu banyak sekali. Rutop. Kalau nggak ada rutop ya tamar. Tamar. Kalau ini nggak memungkinkan ya minumlah dengan air. Jangan diganti yang lainnya dulu. Walaupun boleh ibu-ibu makan yang lainnya. Sunnahnya demikian. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ayusalli. Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau berbuka dengan rutub dulu sebelum sholat. Fa'ilam takun rutubat, kalau beliau enggak menjumpai rutub, fa'ala tamarat, beliau makan kurma kering. Fa'ilam takun, kalau itu enggak ada, hasawatin minal ma', beliau minum beberapa teguk air. Riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan dihasilkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Iman nomor 922. Nah, kemudian umur tubah mulaki fisyam. Perkara-perkara yang diperbolehkan bagi Anda saudariku muslimah dalam berpuasa. Al-ula al-jima'u lailatas siyami qabla al-fajri. Berkumpul suami istri di malam Ramadan sebelum datangnya fajar. Ini halal. Wa rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin. Bentuk keringanan yang datang dari Allah Ta'ala untuk orang-orang Islam. Allah katakan uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, dihalalkan bagimu di malam puasa engkau rafas. Rafas ini maksudnya berkumpul ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Al-Bara berkata, "Lamma nazala shaumu Ramadan, kanu la yuqarribuna an-nisaa Ramadan." Dulu ketika telah datang bulan puasa Ramadan, sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berani mendekati istri mereka selama bulan Ramadan. Kullah penuh. Wa kana rijalu yakhununa anfusahum fa anzalallah. Sementara para lelaki tersiksa dengan diri mereka sendiri, maka Allah turunkan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum. Terdapat dalam surah apa Ibu? Al-Baqarah 187. Coba dibacakan Ibu terjemahnya. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf
Iya, artinya malam-malam di bulan Ramadan itu halal bagi mereka. Ini yang pertama. Sanian yang kedua, antus bihi yaumasyami junuban. Anti bangun di pagi hari ketika adzan berkumandang belum sempat mandi junub. Ini nggak dilarang. Junub walaupun subuh telah datang. Artinya junubnya di malam hari, belum sempat mandi sampai datangnya. Kalau junubnya setelah subuh, bayar kafarat ibu-ibu. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ada lagi. Kalau nggak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Ya, kalau sebelum adzan boleh, walaupun mandinya sudah adzan, nggak masalah. Bagaimana kalau melakukannya karena tidak sengaja? Mungkin mengira masih jam 4, ternyata udah jam 5 pagi misalnya. Ya, kalau dia tidak sengaja, memang betul-betul tidak tahu, maka tidak ada dosa baginya. Dia tetap melanjutkan apa? Puasanya. Menurut pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah berkata, anna bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adalah beliau dahulu yudrikul fajru, pernah bertemu dengan waktu subuh wa huwa junubun, sedang beliau masih junub. Min ahli, dari mendatangi istrinya di malam hari. Thumma, kemudian beliau yaktasilu, mandi setelah adzan, wa yasumu, dan tetap melanjutkan puasanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti boleh junub, mandi junub sudah adzan. Bantahan kepada sebagian para asatidz yang mengatakan niat tidak sah kalau pelakunya dalam kondisi ini salah. Niat nggak terpengaruh walaupun orang dalam kondisi junub. Yang penting kalau mau sholat subuh apa? Ya mandi junub. Nah, katanya. Baik. Faedah yang kedua, ini menunjukkan bukti bahwa istri-istri Nabi paling mengetahui kondisi Nabi di dalam rumahnya. Faedah yang berikutnya, agama ini mudah. Maka manusia tidak boleh mempersulit diri mereka dengan agama Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka merasa berat mandi di tengah malam, silakan mandinya sudah apa? Adzan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, takdiluz zauji wa mubasharatu laha dunal jima'. Bolehnya seorang suami menciumnya atau ia mencium suaminya, atau suaminya mencumbunya atau ia mencumbu suaminya selain sampai kepada jima. Intinya bermesra dengan pasangan hidupnya tidak dilarang. Karena Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuqabbil wa yubashiru wa wasaim. Beliau mencium dan beliau bahkan mencumbu sedangkan beliau berpuasa. Wa kana, tapi ingat kata beliau, amlakukum liirbi, beliau adalah orang yang lebih kuat mengendalikan jiwanya dibandingkan kalian. Ada yang berpendapat dengan di sini, oh berarti yang boleh mencium itu yang sanggup mengendalikan. Nah, yang mengendalikan itu yang tua, kata mereka demikian. Dibantah oleh para ulama, tidak. Aisyah mengatakan beliau dicium oleh suaminya. Lihat hadis berikutnya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqabbiluni, beliau menciumku, wa huwa shaim, dan beliau tetap apa? Puasa. Wa ana shaimah, aku juga puasa. Pertanyaannya, usia berapa Aisyah meninggal dunia? Usia berapa ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW? Usianya Aisyah ditinggal wafat oleh Rasulullah itu usia berapa? 18. Usianya Aisyah itu 17 kurang dikit itu ya. 18 tahun usianya Aisyah, Rasulullah wafat. Berarti ketika Nabi mencumbu Aisyah usianya masih muda tidak? Berarti nggak apa-apa. Usianya Rasulullah yang tua, usia Aisyah masih muda. Maka intinya tua maupun muda, yang penting apa? Amlaku liirbi, sanggup mengendalikan gejolak dirinya.
Kalau tidak sanggup, ya tanggung resikonya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Fahim tuh nah? Itu kalau sekali ibu dia lakukan. Kalau 2 kali, kalikan 2. Kalau 3 kali, kalikan 3. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wal mubasyaratu asluha iltiqaul basyaratain. Dinamakan mubasyarah itu asalnya dari iltiqaul basyaratain, bersentuhan kulit dengan kulit. Basyaratul rajuli wa basyaratul mar'ati, kulit lelaki dengan kulit perempuan. Wal muradu biha hunna ma dunal jima bila syak. Yang penting tidak sampai jima. Itu kata beliau demikian. Itu boleh kalau amlak li'irbi, sanggup mengendalikan gejolaknya. Berkata Masruq, sa'altu Aisyah, aku pernah tanya kepada Aisyah dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq, dan hadis ini sanadnya rijalnya siqah. Ma yaqillu lirrajuli min imrati sha'iman, apa yang halal dilakukan bagi seseorang kepada istrinya dalam kondisi puasa. Qala, kata Aisyah, kullu syai', semua boleh, illa, kecuali al-jima, berkumpul. Ini yang nggak boleh. Selainnya maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari sekarang ibu nggak boleh tidak boleh melampaui batas, gitu ya. Suaminya mau berangkat kerja, biasanya dicium, kemudian ibu berkata, ana sha'imah, misalnya. Makruhun lana, makruh buat kita, saya sedang puasa. Ya nggak betul itu ya. Ya kalau namanya ibu sha'imah ya nggak apa-apa. Nama saya sha'imah gitu. Faedah tadi, ada faedah. Pertama, idza qabbala ar-rajulu zawjatahu aw basharaha fa nazala minal madhi fala syai'an 'alaiha. Bila seorang suami mencium istrinya, mencumbu istrinya sehingga mengeluarkan madhi, bukan mani ya Bu ya, mani, itu enggak apa-apa. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab jilid yang ke-6 poin 323. Dan dalam kitab Jami' Ahkamun Nisa jilid yang kedua poin 361. Maaf, ini harus terangkan. Bagaimana kalau bersentuhan 2 khitannya tanpa penghalang? Ya batal, walaupun tidak mengeluarkan sesuatu, batal. Nah, tadi. Yang kedua, idza qabbala ar-rajulu zawjatahu aw bashara wa huma sha'imani fa anzala 'adumal mani faqad abtala wa batala shaumahu 'alal qada. Bila seseorang mencium pasangannya, mencumbunya, salah satunya mengeluarkan airnya, yakni mani, maka orang yang keluar maninya tadi itu batal puasanya, dia harus qada, tapi tidak membayar kafarat. Ini pendapat beliau. Sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Pendapat Ibnu Hazm, Abu Hanifah mengatakan tidak batal, cuma rusak puasanya. Karena tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang batalnya puasanya. Yang ada itu batal kalau jima. Fahim tuh? Adapun hadis yang menyebutkan dengan kalimat bahwasanya fa innahu taraka ta'ama wa syaraba wa syahwata li ajli. Sesungguhnya ia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena ingin mendapatkan kemuliaan atau menghormati aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengartikan syahwat itu artinya jima. Padahal sebagian mereka mengartikan syahwat itu mengeluarkan mani. Padahal sebagian orang mengartikan bukan hanya mengeluarkan tapi jima. Ala kuliah, hati-hati lebih baik. Khotir ini Bu ya, ini berbahaya. Yang keempat, al-irtisal. Boleh wanita yang muslimah mandi. Sabbu ala ra'si litabarrud, nyiramin kepala biar terasa sejuk atau segar. Alhamdulillah kita selama Ramadan ini cuacanya sejuk ya Bu ya. Hujan terus, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, boleh nggak Ustaz mandi hujan? Boleh. Jadi boleh mandi hujan. Tapi di dalam ruangan rumahnya Bu ya, maksudnya di ruangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kalau ibu mandi hujan di jalan raya bahaya. Nanti datang ambulan deh ibu. Nah, katanya. Waqad taqaddama qariban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah berlalu baru saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
Karena yudrikul fajr, kan beliau pernah berjumpa dengan waktu subuh dalam kondisi apa? Junub, dan beliau mandi sudah ada. Berarti menunjukkan boleh orang puasa itu apa? Mandi, nggak masalah. Ustaz, kalau badannya lemah apa boleh mandi? Boleh ibu. Kalau berendam di kolam renang misalnya milik pribadi, boleh, nggak apa-apa mana. Ibu misalnya lemas begitu berendam di kolam renang biar segar, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Mandi pakai shower itu boleh. Nah, karena sebagian sahabat Nabi menceritakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah itu di sebuah tempat namanya al-arju, yaitu tempat sumur berada. Yasubbu ala ra'sil ma, beliau menyiram kepalanya dengan air. Wa huwa shaim, saat beliau puasa, minal atsi, mungkin karena sebab kehausan, atau minal hari, atau karena sebab apa? Terik panas yang kuat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Walhasil jangan ragu-ragu, boleh. Ada yang mengatakan makruh, tak ada dalilnya. Justru Nabi melakukannya. Yang kelima, al-madmadatu. Apa al-madmadah? Kumur-kumur. Wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Min ghairi mubalaghah, selama tidak melampaui batas. Karena Nabi berkata, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sampaikanlah air ke pangkal hidungmu ketika beristinsyaq, kecuali kamu dalam kondisi puasa. Berarti cukup di ujung hidungnya saja. Yang keenam, al-kuhlu wat-tibu wal-qatiratu wal-haqnatu was-siwak wa nahwiha. Apa itu? Bercelak, kemudian apa lagi? Minyak wangi, kemudian kemudian jadi tidak ada larangan membersihkan telinga, memasukkan sesuatu ke mata, tetes mata, atau dia kalau ada orang sakit asma itu ibu menggunakan apa yang disemprotkan itu? Ya begitulah, itu boleh, nggak apa-apa, tidak membatalkan puasanya ketika dia menjumpai sesak nafasnya. Paham tuh? Atau misalnya orang sakit gula terpaksa disuntik dengan apa? Itu nggak apa-apa, boleh. Penjelasannya ibu lihat di situ ada. Qultu wa qad sa'an Ata wa Ibrahim an-Nakhai wal Hasan wa Zuri min ashabi annahu la ba'sa bil kulli lis-shaim. Sungguh telah sahih dari Imam Ata, Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Basri, Imam Az-Zuri dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para salafun saleh, mereka berkata enggak apa-apa bercelak bagi orang yang berpuasa. Kayak ini para wanita boleh. Laki-laki bagaimana bercelak? Boleh, tapi laki-laki itu bercelaknya bukan ketika siang hari, Bu. Sunnahnya lelaki itu memakai celak kalau mau tidur. Mau tidur bercelak, karena celak itu menajamkan pandangan mata. Karena sebagian lelaki sekarang bercelaknya mau keluar rumah, ya, ini kayak perempuan jadinya. Wallahi ibu, beda dengan bekas celak di malam hari nggak bisa hilang, itu beda. Ya kalau wanita-wanita bercelak ya nggak apa-apa, karena memang itu bagian dari perhiasannya wanita. Wallahu a'lam bishawab. Faedah, la haraja fi istimali qusatil asnani wal ma'juni asnani siyam idza aminat atau idza amanti nafudi ila al-halqi wal aula tamakau naharan wa filau lailan. Tidak ada dosa menggunakan apa? Fursatul asnan, sikat gigi, dan juga pasta gigi, atau apa saja untuk menghilangkan kotoran di gigi. Kalau seandainya Anda yakin tidak sampai tertelan, lebih utama di siang hari tinggalkan, melakukan di waktu apa? Malam-malam harinya. Jadi lebih utama demikian. Yang ketujuh, Mahat. Apa yang ketujuh? Al-hijamah, berbekam. Wa tabarru biddam, atau donor darah. Donor darahnya boleh, tapi menerima apa? Transfusi darahnya, kita yang menerima transfusi darahnya itu nggak boleh, itu batal puasanya. Kan dia kedudukannya sama dengan nutrisi makanan. Wa ta'lilud dam idza lam tashaddad, itu dengan catatan
donor darah tersebut atau hijamah tersebut tidak menyebabkan pelakunya tubuhnya lemah. Kalau dia jadi lemah, kemudian dia pingsan, ya batal puasanya. Ibnu Abbas mengatakan, "Ikhtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi pernah berbekam sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau dalam kondisi apa? Berpuasa. Wal hijamah ya'khudh dam min ar-ra'si. Hijamah itu biasanya dilakukan mengeluarkan darah di bagian apa? Kepala. Kepalanya dibotakin rambutnya, kemudian ditusuk dengan atau disayat dengan apa? Silet begitu. Atau dengan pisau disayat kecil-kecil, kemudian ditarik sampai keluar darahnya. Jadi itu manfaat itu. Malaikat bersolawat kepada orang yang berobat dengan hijamah. Orang yang tidak berobat dengan hijamah, maka Nabi berlepas diri dari kesembuhannya. Makanya penyakit apapun selain kita dengan dokter obatin dan itu, jangan tinggalkan berbekam. Ibu-ibu dianjurkan berbekam tanggal berapa? 17, 19 dan 21 bulan-bulan Islam. Di bulan-bulan Islam ya, di kepala, kemudian di tengkuk, kemudian di dua pundak. Cukup, itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau ada yang ingin lainnya ya boleh, apa-apa. Nah, kata kita lanjutkan wa fi mana tabarru biddam wa sabu min al-badani li tahlilihi fa huwa jaizun kadzalika idza da'atil hajah ila fi nahari Ramadan, lakin idza hasya min ad-dha'fu fa innahu yukrahu. Ya, sama dengan apa namanya itu, donor darah, transfusi darah, selama perkara tersebut tidak menyebabkan pelakunya menjadi lemah. Kalau lemah hukumnya makruh. Kalau sampai dia pingsan, dia harus membatalkan apa? Puasanya. Anas bin Malik pernah ditanya, "Akuntum takrauna li jamali shaim?" Apakah kamu memakruhkan? Apakah pendapatmu makruh berhijamah bagi orang berpuasa? Qala la, enggak. Illa min ajli dha'fi, kecuali kalau itu menyebabkan apa? Lemah pada tubuh seseorang. Rawahul Bukhari. Kita tambahkan sedikit lagi, Ibu, sampai poin yang ke-10. Tadawuk at-ta'am, saya terjemahkan saja, mencicipi makanan, mencicipi sayuran atau sesuatu yang dia buat untuk anak dan suaminya selama tidak ditelan boleh. Karena Ibnu Abbas berkata tidak mengapa mencicipi sayur atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan atau tenggorokan, dan dia sedang kondisi puasa. Ya, ini dikeluarkan Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi ibu jangan ragu-ragu kalau masak, dicicipin Bu ya. Kemudian dibuang, jangan ditelan. Nah, kata itu. Kalau mencicipi saja boleh, berarti mencium baunya boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Maka kalau ibu-ibu misalnya terasa agak lapar, bikin roti, cium bau roti. Tambah lapar ibu. Biasanya tambah semangat. Ya. Nggak apa-apa, itu boleh. Nah, dari Yunus, dari Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ra'aitu yandagu li sabi ta'aman wa huwa sha'im yanadaqu summa yukhriju min fihi wa yadha fi fammi sabi." Yandagu itu artinya mengunyah. Ya, ini kata beliau bahwa aku pernah melihat Al-Hasan itu mengunyah makanan dalam keadaan puasa, lalu dia keluarkan untuk diberikan kepada siapa? Bayinya. Kan orang zaman dulu begitu, Ibu. Ibunya mengunyahnya untuk anaknya, kemudian dimasukkan. Ibunya tapi ya, atau orang tuanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencicipi makanan dimakruhkan kalau tidak ada kepentingan. Tapi tidak membatalkan. Tapi kalau ada kepentingan, hukumnya sama dengan berkumur-kumur. Boleh. Ya, kalau mau masak makanan berarti ada kepentingan. Ya, kalau cuma lihat-lihat ini, kemudian ini gimana makanan enak atau tidak, boleh nggak cicipin dulu, berarti ini nggak hajat. Karena yang masak kan sudah mengetahui. Ya, kita juga bertanya bagaimana makanannya, insya Allah ya sudah. Jangan dicicipin kalau sudah dimasak oleh orang lain. Fahim kan? Suaminya jangan mencicipi, ibu yang masak suaminya saya cicipin, ya ini nggak boleh. Makruh hukumnya.
Faedah, dimakruhkan bagi seseorang yang berpuasa mengunyah makanan atau keju dan semisalnya apabila idza lam yatalabu minhu syai'un yadkhulu ila al-jawfi, yang kalau dikhawatirkan dia akan sampai kepada tenggorokan, permen karet atau yang semisal daripada itu. Ya walaupun nggak gitu lah, nggak boleh. Misalnya ada seseorang mau mewangikan mulutnya dengan apa itu ibu? Permen tertentu, diwangikan lalu dibuang lagi. Ini kan bukan hajat. Ini hukumnya makruh. Sampai tertelan berarti hukumnya apa? Batal. Mewangikan mulut itu tidak diwajibkan. Cukup dengan bersiwak saja. Karena bau mulutnya orang berpuasa, setelah dia berusaha menghilangkannya, nanti di yaumul qiyamah akan diganti dengan apa? Bau minyak yang lebih wangi dibandingkan yang kesembilan, makan dan minum nasiya karena lupa. Ini nggak apa-apa, boleh. Ibu lupa gitu. Seperti saya pernah mengalami ini di sebuah pengajian di Karawaci, undangan berbuka bersama ya Bu. Qadarullah, sebelum selesai pengajian sudah disediakan di meja minuman, dan saya tanpa sadar namanya ceramah agak haus begitu, dan memang haus kadang-kadang. Saya minum satu gelas besar itu sampai habis, semua diam saja. Sudah sampai habis baru jamaah bilang, Ustaz, ini kan belum berbuka. Qadarullah, masyaallah. Tapi udah satu gelas penuh habis gitu. Dan saya betul-betul lupa. Betul-betul ngambil begitu langsung nyetak, semuanya diam saja. Harusnya semuanya memberitahu, belum waktunya kan begitu. Itu diberitahu sudah habis. Ya, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Makanya kalau ibu-ibu kalau udah menjelang puasa jangan dekat sama makanan, ntar aja. Kalau memang sudah dipastikan berbuka baru mendekat makanannya. Baik, kadzalika ikhwati. Kemudian selanjutnya yang ke-10, muntah dengan tanpa sengaja itu gak batal. Karena ada dalil yang menyebutkan, nanti akan datang dalil penjelasan tentang bahwa muntah tidak sengaja itu gak batal. Apa ada usul muntah sengaja? Ya ada. Mungkin ibu mencium, ada yang penggemar bunga gitu ya, lalu mencium bunga bangkai lalu apa? Muntah. Nah itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Yang ke-10, yang ke-berapa? Sudah ya, Pak? Terakhir. Kelas berarti. Adapun yang membatalkan puasa dan menyebabkan orang itu berbuka, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.